Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Mulyatis Tompul, NIM B100-18504, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang apa itu isi putusan dan apa itu amar putusan. Yang pertama kita masuk ke isi putusan. Isi putusan adalah suatu produk yang dihasilkan oleh majelis hakim setelah mereka memeriksa sebuah perkara. Kemudian kita masuk ke bagian-bagian yang perlu diperhatikan dalam suatu putusan pengadilan. Yang pertama ada namanya kepala putusan. Setiap keputusan harus mempunyai kepala atau bagian atas putusan yang berbunyi dengan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kepala putusan ini mempunyai kekuatan eksekutorial karena bila tidak dicantumkan maksud putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, bahkan dapat menyebabkan kebatalan. Yang kedua ada identitas para pihak. Identitas para pihak ini berisi nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, atau tes kedudukan. Para pihak ini minimal 2 pihak. Jika tidak dimuat, maka dapat menyebabkan kebatalan. Yang ketiga, ringkasan. Ringkasan yaitu adalah semua putusan yang harus diringkus secara jelas, gugatan dan jawabannya. Apabila tidak dibuat, maka dapat dibatalkan. Yang keempat, pertimbangan majelis. Pertimbangan majelis adalah merupakan pertimbangan dalam putusan yang dapat juga berupa pertimbangan hakim tentang duduk perkara dan pertimbangan tentang hukum. Yang kelima ada namanya alasan hukum. Alasan hukum ini harus bersifat yuridis dan menjadi dasar dari putusan tersebut. Yang keenam, amar putusan dan biaya perkara. Amar atau diktum putusan merupakan jawaban dari petitum gugatan. Hal ini berarti hakim wajib mengadili semua bagian tuntutan. Dan biaya perkara merupakan biaya-biaya untuk kepentingan materai, saksi yang biasanya dibebankan kepada pihak yang kalah dalam persidangan. Kemudian yang ketujuh ada waktu, nama hakim, panitera, dan keterangan lain. Dalam putusan itu harus memuat hari, tanggal, nama majelis, dan panitera. Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan lain adalah yaitu tentang kehadiran atau tidaknya para pihak di sebuah persidangan. Kemudian kita masuk ke amar putusan, di mana kita tahu bahwa amar putusan itu adalah perintah putusan pengadilan. Di sini saya hanya akan menjelaskan apa itu sifat-sifat dan jenis dari karakter amar putusan tersebut, di mana terdapat 3, yaitu yang pertama ada namanya kondemnatoir, yaitu amar putusan penetapan yang bersifat menghukum, baik hukuman untuk bersifat pasif, semisal untuk tidak lagi melakukan suatu kegiatan yang menimbulkan polusi suara. Kemudian ada hukuman untuk bersifat aktif, yang dimana untuk mengerjakan sesuai isi kontrak. Kemudian ada hukuman untuk memberikan sesuatu, misalnya memberikan sejumlah dokumen sesuai isi amar putusan. Hukuman untuk membayar sejumlah ganti rugi denda, bunga, pokok hutang yang biasanya terjadi dalam sengketa perdata. Kemudian ada yang bisa berupa penghukuman untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan, denda, dan uang pengganti, biasanya dalam perkara pidana tipikor. Yang kedua ada namanya konstitutif, yakni amar putusan atau penetapan yang bersifat membuat keadaan hukum baru. Contohnya dari tidak memiliki hak atas tanah menjadi sebagai pemilik atas sebidang tanah. Bisa pula terjadi ketika seseorang hendak mengadopsi seorang anak. Atau dapat pula berupa merubah keadaan hukum semula menjadi keadaan hukum baru. Misalnya seseorang berstatus sebagai pegawai dipecat dan dinyatakan oleh hakim sebagai telah diputus hubungan kerjanya. Kemudian, sehingga sejak saat amar putusan tersebut dijatuhkan, dirinya bukan lagi berstatus sebagai seorang pekerja. Bisa juga berupa ketika seseorang yang dalam ikatan perkawinan dinyatakan putus karena perceraian. Yang terakhir ada namanya deklaratif, yakni sebuah amar putusan yang sifatnya hanya penegasan dan penyataan belaka, namun bukan menjadi prasyarat mutlak untuk keberlakuan suatu keadaan hukum. Sekalipun tanpa adanya amar putusan, penetapan pengadilan karena sifatnya hanya pernyataan penegasan belaka. Contohnya menyatakan bahwa akta perjanjian yang sah dan tidak dapat cacat hendak para pihak di dalamnya. Atau berupa pernyataan bahwa penggugat dan tergugatlah yang merupakan ahli waris yang sah dan sebagai pemilik hak atas sebidang tanah warisan tersebut. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya.